Hai Sobat Milenial. Pada video kali ini, kita akan melacak jejak perjalanan Samsung dari awal pendiriannya yang merupakan toko kelontong hingga menjadi ikon global yang kita kenal hari ini. Samsung merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Arti kata Samsung adalah 3 bintang, dengan angka 3 melambangkan sesuatu yang kuat. Perusahaan asal Korea Selatan itu memimpin pasar penjualan ponsel dunia dengan market share 22% pada 2022. Samsung menjadi salah satu bisnis terbesar di Korea yang menghasilkan hampir 1/5 dari total ekspor negara dengan fokus utama pada elektronik, industri berat, konstruksi, dan pertahanan. Anak perusahaan utama Samsung lainnya termasuk asuransi, periklanan, dan hiburan. Samsung dirintis oleh Lee Byung-chul dengan bisnis awal yang digeluti adalah toko kelontong yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok, seperti ikan kering, tepung, dan sayuran. Dengan hanya modal 30 ribuan, sekitar 360 ribu rupiah, saat itu, Lee Byung-chul memulai usaha perdagangan di Daegu pada 1938. Dengan 40 karyawan, Samsung memulai sebagai toko kelontong, memperdagangkan dan mengekspor barang yang diproduksi di dalam dan sekitar kota. Perusahaan tumbuh dan berkembang ke Seoul pada 1947. Setelah Perang Korea, Lee memulai kilang gula di Busan, lalu setelah itu ia memperluas bisnisnya menjadi tekstil dan membuka pabrik wol terbesar di Korea. Dia sangat fokus pada industrialisasi dengan tujuan membantu negaranya membangun kembali dirinya sendiri setelah perang. Pada akhir 1950-an, perusahaan mengakuisisi 3 bank komersial terbesar Korea serta perusahaan asuransi dan perusahaan yang membuat semen dan pupuk. Lalu pada 1960-an, perusahaan kembali mengakuisisi lebih banyak perusahaan asuransi serta kilang minyak, perusahaan nilon, dan department store. Pada tahun 1960-an Samsung memasuki industri elektronik dengan pembentukan beberapa divisi yang berfokus pada elektronik, seperti perangkat elektronik Samsung, Samsung Electromechanics, Samsung Corning, Samsung Semiconductor dan telekomunikasi. Selama periode ini, Samsung mengakuisisi Dongbang Life Insurance dan mendirikan Jung'ang Development, sekarang dikenal sebagai Samsung Everland. Selain itu, kemitraan Samsung Sanyo dimulai dan membuka jalan bagi produksi TV, microwave, dan produk konsumen lainnya. Pada 1970, untuk kali pertama, Samsung Sanyo memproduksi TV hitam putih dan memperluas jangkauannya ke pembuatan kapal, petrokimia, dan mesin pesawat terbang. Lalu pada dekade berikutnya, Samsung juga memproduksi TV hitam putih transistor, TV berwarna, lemari es, kalkulator meja listrik, dan AC. Pada 1974, Samsung Heavy Industries menjadi salah satu pembuat kapal terbesar di dunia. Pada akhir 1970-an, perusahaan mendirikan Samsung Electronics Amerika dan Suwon R&D Center. Pada 1980, Samsung memasuki industri perangkat keras telekomunikasi dengan membeli Hanguk Jeonja Tongsin. Awalnya Samsung membangun papan tombol telepon, selanjutnya berkembang menjadi sistem telepon dan faks, yang akhirnya beralih ke manufaktur ponsel. Pada 1982, Samsung Printing Solutions didirikan. Anak perusahaan-perusahaan ini menghadirkan solusi digital ke industri percetakan. Tahun berikutnya, perusahaan mulai memproduksi komputer pribadi. Lalu pada 1984, Samsung mendapatkan penjualan hingga mencapai 1 triliun won. Kemudian pada dekade tersebut, Samsung berekspansi ke Tokyo dan Inggris Raya, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam manufaktur semikonduktor dengan produksi DRAM 256K yang masif. Pada 1987, pendiri Lee Byung-chul meninggal dunia, dan putranya, Lee Kun-hee, memegang kendali Samsung. Tak lama setelah itu, Samsung Semiconductor dan Telekomunikation bergabung dengan Samsung Electronics. Organisasi gabungan berfokus pada peralatan rumah tangga, telekomunikasi, dan semikonduktor. Lalu pada dekade berikutnya, Samsung segera menjadi pemimpin dunia dalam produksi chip, membentuk Samsung Motors, dan mulai memproduksi TV digital. Samsung juga mulai banyak berinvestasi dalam desain dan pembuatan komponen untuk perusahaan lain. Itu berusaha untuk menjadi produsen elektronik konsumen terbesar di dunia. Pada 1999 Samsung Ventures didirikan dalam rangka untuk berinvestasi di perusahaan rintisan yang berfokus pada banyak layanan inti Samsung. Sebelum Samsung merajai bisnis ponsel,
Pemimpin industri ponsel hingga tahun 2000-an masih dikuasai Nokia, Ericsson, Siemens, BlackBerry, dan Motorola. Namun persaingan semakin ketat setelah penetrasi internet berkembang sangat cepat. Lalu diikuti tren media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga YouTube. Apple yang meluncurkan iPhone dengan layar sentuh dinilai merevolusi industri ponsel dunia dengan sangat cepat. Selanjutnya, pemain lama seperti Nokia CS mulai tergusur Samsung dan Apple yang mengambil momentum dengan memproduksi ponsel layar sentuh dengan sistem operasi Android dan iOS. Pada akhir tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an, Samsung mengakuisisi perusahaan yang mengembangkan teknologi perangkat elektronik. Samsung lalu memperkenalkan ponsel Android andalan pertamanya, Galaxy S di Mobile World Congress pada tahun 2010. Ponsel ini sekarang berada di generasi ketiga dan dianggap sebagai salah satu smartphone terbaik saat itu. Pada 2011, Samsung merilis Galaxy S2, diikuti pada 2012 oleh Galaxy S3, salah satu smartphone terpopuler di dunia. Tahun 2012 juga menandai Samsung menjadi pembuat ponsel terbesar di dunia dan mengakuisisi M-Spot untuk memberikan hiburan kepada pengguna perangkat Samsung. Samsung juga terus melakukan akuisisi tambahan di tahun-tahun berikutnya, termasuk organisasi yang akan membantu memperluas penawarannya dalam teknologi medis, TV pintar, layar OLED, otomatisasi rumah, solusi pencetakan, solusi cloud, solusi pembayaran, dan kecerdasan buatan. Dalam melihat perjalanan sejarah Samsung, dapat kita saksikan transformasi yang mengagumkan dari perusahaan kecil menjadi salah satu pemimpin global dalam berbagai industri. Dari awalnya sebagai perusahaan perdagangan kecil hingga menjadi titan teknologi yang mendefinisikan era digital, Samsung telah menorehkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Terima kasih telah menonton episode ini. Jangan lupa untuk bergabung kembali di episode berikutnya, di mana kita akan menjelajahi topik yang lebih mendalam. Sampai jumpa.